berbuat dosa tatkala bersendirian. Berbuat dosa tatkala bersendirian. Hadis ini diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku benar-benar akan melihat, aku mengetahui sekelompok orang dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali Tihama. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan bawa pahala sebesar gunung Tihama, itu pegunungan yang besar. Fayaj'alahu Allahu haba'an manthura. Lalu Allah menjadikan pahala mereka gugur seperti debu yang berterbangan. Thauban berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya. Jallihim lana, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu. Allah nakula minhum wa nahla na'lam. Jangan sampai kita termasuk mereka dan kami tidak sadar. Rasulullah SAW mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum." Yang seperti ini mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dari suku kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, dan mereka juga di malam hari mereka beribadah seperti kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Namun mereka adalah satu kaum yang jika mereka sedang bersendirian, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Zahir dari hadis ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah kaum jika kalau sendirian mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini zahirnya mengerikan, ya. Zahir hadis ini mengerikan. Zahir hadis ini maksiat bersendirian menggugurkan amalan. Tapi datang dalam hadis lain yang seakan-akan kontradiktif dengan hadis ini. Hadis yang lebih sahih. Hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku selamat kecuali yang menampak-nampakkan terang-terangan melakukan kemaksiatan. Wa inna minal mujaharah an ya'mala rajulu bil laili amalan. Di antara bentuk mujaharah, terang-terangan, adalah seorang di malam hari melakukan maksiat. Tsumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian di pagi hari Allah sudah tutup maksiatnya. Fayaqulu ya fulan, lantas dia berkata, wahai fulan. Dia cerita, amiltul barihata kada wa kada. Tadi malam saya maksiat begini. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal semalam dia tidur dalam kondisi Allah menutup aib-aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Ternyata di pagi hari dia cerita, dia buka rahasia Allah. Allah sudah tutup aibnya, dia malah bongkar. Orang seperti ini baru kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zahir daripada hadis yang kita baca tadi, hadis Abu Hurairah, kullu ummatin mu'afan ilal mujahirin, seluruh umatku dimaafkan, selamat kecuali yang terang-terangan bermaksiat, menunjukkan berarti kalau tidak terang-terangan bermaksiat bisa jadi dimaafkan. Kalau tidak terang-terangan bermaksiat sembunyi-sembunyi bisa jadi dimaafkan. Sementara dalam hadis yang kita bahas, hadis Thauban, Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah kaum jika mereka sendirian bermaksiat maka akan gugur amal mereka. Seakan-akan kontradiktif. Maka sebagian ulama mengkompromikan, mereka mengatakan yang amalannya gugur adalah kaum yang tatkala mereka bersendirian mereka menganggap remeh maksiat yang mereka lakukan. Ya, mereka anggap remeh. Nah, seperti ini yang membuat amalan mereka gugur. Adapun kalau mereka bermaksiat mereka takut kepada Allah, maka tidak. Ya, ini maksiat tersendiri, tidak menggugurkan amal yang lain. Ya. Tapi kapan maksiat bersendirian, namanya dzunubul khalawat, maksiat tatkala bersendirian, bisa menggugurkan amalan-amalan lain jika dia menganggap remeh maksiat tersebut. Seperti orang munafik. Al-munafiq yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfi faqala hakadha. Orang munafik itu kalau lihat maksiat seperti dia menganggap seperti lalat yang lewat depan hidungnya kemudian dia usir, begitu selesai. Dia tidak menganggap. Karena seperti inilah yang menjadikan amal dia gugur. Tapi kalau dia melakukan maksiat sendiri, kemudian dia takut, maka dia hanya dapat dosa berkaitan dengan maksiatnya, tidak terkait dengan pengguguran amal soleh yang lain.